Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat iman dan hidayah kepada kita semuanya dengan seriusnya kita menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga Allah mengabadikan kepada kita kekuatan dalam kesabaran untuk istiqamah meniti jalan yang lurus ini. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, dimanapun antum saat ini berada, menjelang berbuka, kembali kita menyapa antum dengan memperingatkan tentang dosa-dosa terbesar yang kita sadur dari kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-10, yaitu zina. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perkara yang sangat keji dan dialah seburuk-buruk jalan. Kita semua sudah tahu hukum zina. Seluruh para ulama telah menyepakati bahwa zina adalah haram. Apakah zina yang dilakukan dengan sadar atau zina yang dilakukan dengan rekayasa? Maksudnya rekayasa apa? Seperti menikah kontrak, itu juga termasuk adalah zina. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan status zina itu adalah muharram secara abadi. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ketika Allah melarang Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Dan mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi mengerjakan zina itu sendiri. Bila ada orang-orang yang agak rusak cara berfikirnya berkata, yang dilarang kan cuma mendekati, mengerjakan nggak apa-apa. Dan secara logika juga terjawab, mendekati saja tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Rasanya dalam hal ini, kita semuanya sudah sama-sama menyepakati. Dan ketahuilah, tidaklah seseorang itu masih diakui beriman ketika larangan yang begini keras dan tegas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, masih berani dia mengerjakannya. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, la yazni zani wa huwa mu'min. Ketika seseorang berani berzina, saat dia berzina itu, dia berstatuskan seorang mukmin. Mengerikan ini saudaraku. Bagaimana kalau misalnya kita mati di selangkangan pelacur? Atau bagaimana kita mati ketika kita sedang berzina? Di situ jadwal kematian kita. Dan kita sedang melakukan zina. Sementara iman sudah tidak ada pada diri kita. Menurut Rasulullah SAW. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seseorang ketika sedang berzina, saat dia berzina itu dia sedang beriman, tidak ada imannya. Kemudian Rasulullah berkata, wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang mencuri ketika dia sedang mencuri, dia sedang ada iman di dalam dadanya. Kemudian wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min. Begitu juga ketika seseorang sedang meminum minuman yang diharamkan, mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan, ketika dia sedang melakukan itu, dia sedang beriman. Kenapa demikian? Imannya lepas dari dalam dirinya. Seperti diungkapkan oleh Rasulullah SAW, idza zanal abdu kharaja minhul iman kadzullah. Ketika seseorang hamba melakukan perzinahan, sedang saat dia berzina itu, yakhrujul iman kadzullah, keluarlah iman dari dirinya seperti zullah, seperti awan, seperti kabut, seperti payung yang menaungi, keluar dari tubuhnya, ya. Artinya seperti bayangan gelap yang keluar dari tubuhnya, ya. Maka ala ra'sihi, melalui kepalanya, idza aqla'a raja'a ilaihi iman, jika ia berhenti dari perbuatan zina, barulah iman itu akan kembali kepadanya. Bagaikan nyawa yang lepas dari badan, seperti itulah iman lepas dari badan. Yang saya ingatkan kepada kita semua, pantasan Rasulullah bersabda, Allah tidak suka berjumpa dengan seseorang dan Allah marah kepada orang itu ketika dia mati sementara dia mencandu barang-barang yang memabukkan. Maka yang serupa dengannya juga demikian. Orang yang berzina sementara dia ahli ibadah selama ini, sementara dia orang yang soleh dan tak, lalu dia berzina,
maka tidaklah dia melakukan perbuatan zina itu Allah ridha dengannya. Jika ia mati, Allah tidak akan suka berjumpa dengannya. Allah tidak akan suka melihat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meringankan hukumannya. Saudara-saudaraku, di dalam kitab Zabur, kita tahu kitab suci yang pernah Allah turunkan dari muka bumi ini adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Zabur, dan dalam hal ini tidak ada bedanya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berzina, nanti kemaluannya akan ditusuk dengan senjata yang atau semacam tusukan yang sangat mengerikan di dalam neraka Jahannam, lalu dia digantung. Dan dia melolong menjerit, ya, di tempat gantungannya itu adalah kemaluannya itu. Dia melolong dan menjerit. Para malaikat-malaikat yang bertugas untuk melakukan penyiksaan di dalam api neraka Jahannam akan berkata kepadanya, suaramu yang saat ini engkau sedang melolong, di mana ketika itu engkau sedang tertawa-tawa dan bergembira di depan seorang pelacur yang ada di hadapanmu, atau kalau bagi wanita di hadapan selingkuhannya. Na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya perbuatan zina ini termasuk di antara perbuatan dosa terbesar yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, kecuali bila orang ini sempat menyesali perbuatannya dan tobat ketika dia di dunia. Allah akan ampuni dosanya. Tetapi walaupun begitu, orang yang bersangkutan walaupun dia tobat, dia tetap menerima hukuman Allah di dunia. Karena syarat hukuman Allah di akhirat ditiadakan jika hukuman Allah di dunia dia jalani. Tapi kalau seandainya hukuman Allah di dunia dia tidak terima, dia tidak mau menjalaninya, maka jangan berharap dia akan dilepaskan dari hukuman Allah nanti pada hari kiamat, yang hukuman itu adalah siksaan neraka. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini berkaitan dengan masalah zina. Apakah antum tahu di manakah letaknya para pezina ini nanti? Letaknya adalah di sebuah tempat pemanggangan yang bagaikan kuali raksasa. Ya, kemudian digongseng di sana. Ya, keluarlah dari kemaluannya cairan nanah yang sangat menjijikkan. Air-air sungai yang ada di dalam neraka itu nanti, kata Rasulullah SAW, adalah air yang terdiri dari kemaluan nanah dan darah yang keluar dari kemaluan para wanita-wanita pelacur dan laki-laki pezina. Dan ini menurut Makhul ad-Dimashqi, ia berkata, nanti para penghuni neraka akan tersiksa dengan bau yang teramat sangat busuk, dan ternyata bau itu adalah cairan darah dan nanah yang keluar dari kemaluan-kemaluan para pelacur dan para gigolo, para kaum homo, para kaum lesbian dan sebagainya. Ma'adzanallah. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita jijik dengan perbuatan zina ini, walaupun sangat menarik kelihatannya, walaupun sangat menarik kesempatannya terbuka, tetapi kita merasa jijik seperti jijiknya kita dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Demikian, semoga kita bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, janganlah pernah engkau jatuhkan diri hamba ke dalam pelukan seorang pelacur apapun seumur hidup hamba. Ya Allah, janganlah engkau pernah jatuhkan hamba ke dalam lembah perzinahan dengan siapapun, ya Allah. Bertahanlah kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun dia digoda oleh seorang wanita bangsawan, seorang wanita yang sangat cantik, rupawan, memiliki segala-galanya dan akan siap memberikan kepada kita apapun. Takutlah Allah maha melihat, takutlah Allah maha menghukum, takutlah Allah maha menyidang dan memberikan pembalasan kepada kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nabi Yusuf ada contoh teladan yang terbaik dalam perkara ini. Dan kita juga sudah dengar 7 kelompok manusia dapat pertolongan istimewa nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, yaitu ketika ada seorang lelaki atau wanita di muka bumi dirayu oleh pasangan yang sangat menarik hatinya dan sangat membuat dia tergiur dan tergairahkan, tapi dia berkata, tidak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini mendapatkan naungan spesial dan khusus oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan mudah-mudahan orang itu diantaranya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fina wa fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.